Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kapan waktu yang paling baik untuk bertaubat? Terima kasih. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, hendaknya dilakukan sesegera mungkin, secepat mungkin. Jangan sampai kita menunda taubat, karena manusia tidak pernah tahu kapan ajal menjemput dirinya. Jangan sampai ajal menjemput dirinya sedangkan ia belum bertaubat, belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Karena perbuatan dosa itu bagaikan sebuah penyakit yang harus segera diobati. Al-Imam Al-Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum." Al-Quran itu menunjukkan kepada kalian atas penyakit-penyakit kalian sekaligus dengan obatnya. Fa'amma da'ukum fadhunubukum. Adapun penyakit kalian adalah dosa-dosa kalian, dan obatnya adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sakit, dia akan berusaha semaksimal mungkin, akan bergegas untuk mendapatkan kesembuhan. Dia akan pergi ke tabib, pergi ke dokter, mencari obat supaya apa? Penyakit yang sedang menimpa dirinya sembuh. Begitu juga hendaknya seseorang yang memiliki dosa, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin untuk mendapatkan obat yang bisa menghilangkan penyakitnya, yaitu dosanya. Obatnya dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana penyakit itu kalau dibiarkan akan memperburuk keadaannya, menjadikan keadaannya semakin parah, begitu juga dengan perbuatan dosa. Kalau dibiarkan akan menjadikan dirinya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kondisinya bisa membahayakan, bisa mencelakakan atau membinasakan dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Al-ajab liman yahlik wa ma'ahun najah." Sungguh menakjubkan seseorang yang binasa, namun sebetulnya dia memiliki sesuatu yang bisa menangkal kebinasaan atau bisa menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan. Ketika beliau ditanya, "Wa mahia?" Apa itu wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maka beliau menjawab, al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang melakukan perbuatan dosa, pada hakikatnya dia sedang membinasakan dirinya. Karena perbuatan dosa itu akan mendatangkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman dari Allah itu membinasakan manusia. Namun ia punya penangkal kebinasaan, sesuatu yang bisa menjadikan dirinya tidak binasa, selamat daripada kebinasaan, yaitu al-istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktu-waktu yang mulia, yang dimana kita di situ dianjurkan untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di waktu malam atau di akhir malam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Di akhir malam mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sepertiga malam terakhir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, di waktu itu Allah menyerukan kepada hambanya, apakah ada yang memohon ampun, akan aku ampuni. Apakah ada orang yang mau bertobat, akan aku terima taubatnya. Apakah ada yang memiliki hajat, aku kabulkan hajatnya. Maka di waktu-waktu seperti itu hendaknya kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak melewatkan waktu di akhir sepertiga malam kecuali untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin banyak manusia itu bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan dirinya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu mencintai orang yang banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga ada yang bertanya, "Assalamualaikum, saya ini orang yang banyak dosa, banyak perbuatan maksiat yang sering saya lakukan, dan saya merasa tidak tenang dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan. Apakah jika saya bertaubat, taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saya sudah beberapa kali bertaubat, namun tetap mengulangi perbuatan maksiat itu lagi." Kita itu nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha.
meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kalau seseorang sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman apa? La taqnatu min rahmatillah. Dalam ayat ini Allah sedang berbicara kepada mereka yang melampaui batas, dosanya banyak perbuatan dosa besar yang dilakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala malah memotivasi mereka. Jangan pernah kalian itu berputus asa akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sebesar apapun dosa manusia, sebanyak apapun dosa manusia, kalau dia betul-betul hendak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah taubatnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, jikalau ada seorang hamba yang bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah itu bahagianya melebihi daripada kebahagiaan seseorang yang dia itu sedang berada di tanah kosong yang luas, padang pasir dengan tunggangannya. Dan di atas tunggangannya terdapat makanannya, minumannya, bekalnya. Tiba-tiba tunggangannya itu hilang. Maka dia merasa putus asa. Dan kemudian mengira bahwasanya dirinya akan binasa. Karena apa? Tunggangannya hilang, bekalnya pun ada di atas tunggangannya. Sampai akhirnya dia berbaring di bawah pohon dengan keputusasaannya. Dan tiba-tiba dia dapati tunggangannya ada di hadapan matanya. Bayangkan bagaimana seseorang yang berada di tengah padang pasir, yang untuk menuju ke suatu desa atau suatu tempat berikutnya membutuhkan perjalanan yang panjang. Dan bekalnya, makanannya, minumannya ada di atas tunggangannya. Kemudian tunggangannya hilang. Dia cari kemana-mana tidak dapat. Dan ketika dia berputus asa, ketika dia berbaring, tiba-tiba dia dapati tunggangannya ada di hadapannya. Maka pasti orang tersebut bahagia yang luar biasa. Sampai diriwayatkan dalam haditsnya Rasulullah SAW, saking bahagianya orang tersebut sampai dia salah mengucap dalam doanya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a li syiddatil farah. Dia salah mengucap karena apa? Saking bahagianya. Yang harusnya mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka dia salah mengucap, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah mengucap karena apa? Saking bahagianya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya yang bertobat, lebih bahagia daripada bahagianya seseorang yang kehilangan tunggangannya tadi kemudian menemukan tunggangannya. Lihat bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang mengilhami hamba tersebut untuk bertaubat adalah Allah. Yang memberikan petunjuk dan hidayah agar orang tersebut bertaubat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Di atas itu Allah bahagia ketika ada hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.